Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewanta Wijaya dari kelas PAI 3C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan materi sholat Jumat. Sholat Jumat diwajibkan pada malam Isra sewaktu Rasulullah SAW masih berada di Makkah, namun belum bisa dilaksanakan karena jumlah umat Islam waktu itu masih sedikit dan dakwah Islamiyah masih sembunyi-sembunyi. Syarat dalam melaksanakan sholat Jumat. Dalam sholat Jumat ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melaksanakan sholat Jumat dan persyaratan yang terkait dengan keabsahan sholat Jumat. Syarat-syarat bagi pelaku yang pertama ada syarat wajib, yaitu ketentuan yang harus terpenuhi untuk menentukan bahwa pelaku adalah orang yang terbebani perintah wajib menjalankan sholat Jumat. Jumlahnya ada 6. Yang pertama adalah Islam, yang kedua mukallaf balik berakal, yang ketiga lelaki, yang keempat merdeka, dan yang kelima mukim, dan yang keenam tidak memiliki uzur jamaah. Kemudian yang kedua ada syarat sah sholat Jumat, yaitu ketentuan yang harus dipenuhi agar sholat Jumat yang dilaksanakan tersebut sah. Dalam hal ini syarat tersebut adalah Islam dan mukallaf. Jadi perempuan maupun musafir tetap sah sholat Jumatnya. Kemudian yang ketiga ada syarat iniqad atau legalitas, yaitu ketentuan yang harus dipenuhi seseorang agar sholat Jumat di daerahnya dinyatakan sah dan legal. Jumlahnya ada 6, yaitu yang pertama Islam, yang kedua mukallaf, yang ketiga lelaki, yang keempat merdeka, yang kelima mustautin atau berdomisili di daerah pelaksanaan sholat Jumat. Yang dimaksud adalah orang yang tidak berpindah ke tempat lain dalam masa tertentu. Oleh karena itu, mengecualikan orang yang menetap di suatu daerah untuk keperluan tertentu yang suatu saat akan kembali ke daerah asalnya seperti dagang, santri, dan sebagainya. Untuk syarat-syarat pelaksanaan sholat Jumat, agar penyelenggaraan sholat Jumat dihukumi sah, harus memenuhi 6 syarat. Yang pertama, dilakukan pada waktu zuhur. Sholat Jumat harus dilaksanakan pada waktu zuhur. Oleh karena itu, apabila waktu zuhur telah habis maka sudah masuk waktu asar, maka harus mengqadhonya dengan sholat duhur 4 rakaat. Yang kedua ada darul iqomah atau daerah domisili. Sholat Jumat harus dilaksanakan di tempat yang sudah berstatus sebagai daerah tempat domisili para pelaku sholat Jumat, seperti desa, dukuh, kota, dan sebagainya, meskipun penyelenggaraannya tidak di masjid. Yang ketiga, tidak didahului atau bersamaan dengan Jumatan lain di daerahnya. Dalam peraturan semestinya, Jumatan harus diselenggarakan pada satu tempat pada satu daerah, baik daerah yang kecil maupun besar, karena untuk mensyiarkan Jumatan di daerah tersebut. Selain itu agar bisa menjalin persatuan antara umat Islam. Namun apabila dirasa sulit mengumpulkan penduduk dalam satu tempat, maka boleh untuk menyelenggarakan Jumatan lebih dari satu tempat, walaupun masih dalam batas wilayah satu daerah, karena hal tersebut tergolong uzur. Faktor yang menjadikan uzur dalam hal ini dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, daerah tersebut terlalu luas, dan yang kedua, terlalu banyak jumlah penduduknya, dan yang ketiga, terjadi permusuhan antara beberapa golongan di daerah tersebut. Apabila terdapat unsur di atas, maka sholat Jumat yang diselenggarakan di beberapa tempat hukumnya sah sesuai dengan kadar kebutuhan untuk menyelenggarakannya. Sebaliknya, apabila tidak terdapat unsur di atas, maka dihukumi sah adalah sholat Jumat yang lebih dahulu, sedangkan sholat Jumat yang didahului dihukumi tidak sah dan wajib mengulangnya dengan sholat duhur. Yang keempat, terdapat 4 orang ahli Jumat. 40 orang tersebut harus terdiri dari orang yang sudah memenuhi syarat iniqad Jumatan, lelaki, mukallaf, merdeka, dan mustautin. Kemudian mulai khutbah dimulai sampai berakhir sholat Jumat. Yang kelima, dilakukan secara berjamaah. Sholat jamaah di sini minimal 1 rakaat sempurna, dalam arti makmum yang tertinggal rakaat pertama dan bisa
menyelesaikan rakaat kedua secara sempurna dalam berjamaah masih dihukumi sah. Kemudian setelah imam salam, ia hanya menambah 1 rakaat karena masih dianggap sholat Jumat. Berbeda apabila makmum menjumpai imam setelah imam selesai rukuk pada rakaat kedua, maka ia harus mengikutinya sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh imam. Dan setelah imam salam, ia harus menambah 4 rakaat. Hal ini karena ia dianggap telah kehilangan sholat Jumatnya, sehingga yang dilaksanakan pada dasarnya adalah sholat duhur dengan 4 rakaat. Yang keenam, melaksanakan khutbah sebelumnya. Untuk syarat-syarat khutbah Jumat, yang pertama dilaksanakan pada waktu zuhur, yang kedua dilaksanakan sebelum sholat Jumat, yang ketiga berdiri bagi khotib atau orang yang melakukan khutbah apabila mampu, yang keempat duduk di antara 2 khutbah, yang kelima suci dari hadas dan najis, yang keenam menutup aurat, yang ketujuh mengolah antara rukun-rukunnya 2 khutbah dan antara khutbah dengan sholat Jumat. Yang ke-8, mengeraskan suara khutbahnya agar dapat didengar oleh 40 orang ahli Jumat. Yang ke-9, rukun-rukun khutbah adalah berbahasa Arab. Selanjutnya, rukun-rukun khutbah secara keseluruhan jumlahnya ada 5, namun untuk 3 rukun pertama harus dilaksanakan pada khutbah pertama dan yang kedua, yaitu yang pertama membaca hamdalah. Minimal kalimat hamdalah harus terangkai dalam 2 kalimat atau 2 kata atau kata pujian. 2 kata tersebut apabila dirangkai akan menjadi alhamdulillah. Perlu diingat bahwa 2 kata tersebut harus memenuhi ketentuan berikut. Yang pertama, dalam menyebutkan asma azam atau nama Tuhan zat yang dipuji harus memakai lafaz atau nama yang khusus diperuntukkan bagi zat yang maha tinggi, penguasa alam semesta, dan tidak boleh disandang oleh makhluk. Kemudian dalam menyebutkan kata pujian harus menggunakan lafaz-lafaz yang berasal dari kata hamd. Kemudian membentuknya bervariasi seperti alhamdu, nahmad atau hamdan dan lain-lainnya. Tidak boleh diganti dengan lafaz lain meskipun artinya sama, seperti nashkurullah dan sebagainya. Yang kedua, membaca sholawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dalam membaca sholawat harus menggunakan lafaz yang berasal dari akar kata al-sholah, meskipun sigotnya tidak sama. Lain halnya dalam membaca lafaz Muhammad, boleh dengan memakai nama lain dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, berwasiat untuk takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, mendoakan para mukmin untuk kebaikan di akhirat. Ini dilakukan pada khutbah yang kedua. Kemudian yang kelima, membaca ayat Al-Quran. Dianjurkan membaca ayat yang ada kaitannya dengan isi khutbahnya. Jumlahnya tidak terbatas asalkan ayat tersebut dibaca secara sempurna, tidak terpotong. Selanjutnya, hal yang dianjurkan bagi jamaah khutbah ketika khutbah sedang dilaksanakan. Yang pertama, menghadap ke arah khotib. Yang kedua, memperhatikan dan mendengarkan khutbah dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, tidak berbicara. Yang keempat, mempercepat sholat ketika khotib telah naik ke mimbar apabila orang tersebut terlanjur telah melaksanakan sholat. Apabila khotib telah naik mimbar, maka tidak boleh memulai sholat sunat karena memberi kesan berpaling dari Jumatan. Kecuali bagi orang yang baru masuk masjid, maka ia tetap disunahkan sholat tahiyatul masjid dengan dipercepat. Kemudian ritual-ritual khusus hari Jumat. Bagi orang yang hendak melaksanakan sholat Jumat, disunahkan beberapa hal. Yang pertama, mandi Jumat. Waktunya mulai fajar sodik sampai waktu khotib naik ke mimbar. Yang kedua, berangkat pagi-pagi. Yang ketiga, memakai pakaian terbaik dan dianjurkan yang berwarna putih. Yang keempat, memakai ridho. Yang kelima, memakai parfum. Yang keenam, memperbanyak bacaan surah Al-Kahfi. Yang ketujuh, memperbanyak bacaan sholawat. Dan yang ke-8, memperbanyak doa.
Kemudian hal